Kalian pasti sudah tidak asing dengan foto ini. Dia adalah founder Telegram yang sudah ditangkap di Perancis atas dugaan pornografi, penjualan narkoba, dan juga money laundering. Impactnya ke market apa sih? Terutama ton ekosistem. Dan impactnya untuk komunitas airdrop itu bakal seperti apa? Simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, tanggal 25 Agustus di X ataupun di Telegram itu ramai dengan hashtag Free Durov. Ternyata Durov telah ditangkap teman-teman di Perancis. Kepolisian setempat itu menangkap Durov atas dugaan pornografi, penjualan narkoba, ataupun money laundering. Kita langsung saja pergi ke X teman-teman. Dilansir dari On-Scene Defender, dia mengatakan Pavel Durov, warga negara Rusia, kelahiran Uni Emirat Arab, yang merupakan founder dari Telegram, telah ditangkap karena tidak mau bekerja sama dengan kepolisian setempat atas dugaan kasus pornografi, penjualan narkoba, ataupun money laundering. Nah, di sini teman-teman, adakah teori konspirasi di belakangnya? Mengingat beberapa media sosial besar seperti Meta, Google, X, ataupun Telegram. Siapa yang tidak tahu ada penjualan narkoba di dalamnya? Siapa yang tidak tahu ada unsur pornografi di dalamnya? Tapi kenapa hanya Pavel Durov yang ditangkap? Apakah karena dia itu warga negara Rusia? Mengingat belakangan ini konflik terjadi seperti Rusia, Ukraina, Timur Tengah, dan yang lain sebagainya. Apakah ada muatan politik di belakangnya seperti US? Dia sudah menguasai Meta, menguasai Google, dan bahkan hampir mau merebut X teman-teman. Seperti kita ketahui sampai saat ini, media sosial yang masih sangat terbuka, nomor 1 itu adalah X. Nomor 2 bisa dikatakan Telegram. Karena apa? Di Telegram itu sendiri, semua komunitas atau semua user kripto bisa melakukan transaksi dengan sangat aman, tidak terdeteksi, decentralized. Nah, apakah kasus ini hanya ditunggangi oleh kepentingan politik di belakangnya? Kita sama-sama belum tahu. Dan kasus ini menurut Uang Receh, kalau Durov itu dituduh melakukan pornografi, penjualan narkoba ataupun money laundering, itu bukanlah Durov yang melakukannya, melainkan user yang memanfaatkan Telegram teman-teman. Karena apa? Telegram itu terdesentral. Nah, karena terdesentral itu, jadi beberapa user memanfaatkannya untuk melakukan perdagangan gelap. Baik itu pornografi, narkoba, ataupun kejahatan yang lainnya. Jadi di sini Uang Receh berpendapat bahwa Durov tidak seharusnya ditangkap. Dan akibat kasus ini teman-teman, yang perlu kalian ketahui, harga ton itu turun hampir 15%. Harga ton sekarang itu berada di angka 5,63 US dollar atau 16% mengalami penurunan untuk hari ini. Diikuti dengan Notcoin yang mengalami penurunan sekitar 18% akibat dari kasus tersebut. Belum lagi token-token lain yang hidup di ekosistem ton. Sampai kapan ini bisa berlanjut? Sampai ada kabar baik tentang Durov teman-teman. Jadi buat kalian, Uang Receh harap nanti bisa berkomentar dengan hashtag Free Durov. Karena kita sama-sama yakin sebagai komunitas, Durov itu tidak bersalah atas kasus penjualan narkoba, pornografi, ataupun kasus money laundering teman-teman. Seperti kita ketahui semua, Durov itu adalah sosok yang cukup dermawan, di mana dia sering membantu anak-anak Palestina, sering berdonasi ke sana, sering berdonasi untuk hewan-hewan teman-teman, ataupun yang lain sebagainya.
Artinya sisi positif dari Durov itu sebenarnya cukup besar. Mungkin beberapa orang memang memanfaatkan platformnya yaitu Telegram untuk bertransaksi narkoba, untuk bertransaksi obat-obatan terlarang yang lain, ataupun untuk membagikan konten pornografi. Tapi Uang Receh yakin itu semua tidak ada hubungannya sama Durov. Dan terus kira-kira apa yang bisa lakukan untuk kedepannya? Ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, Durov itu harus memperbaiki mini apps-nya atau aplikasi Telegramnya. Baik itu dari segi desentralize-nya ataupun dari segi kebebasannya yang sekarang memang sangat bebas sekali teman-teman. Untuk meminimalisir atas dugaan tersebut. Yang kedua teman-teman yang bisa dilakukan adalah saat ini menurut Uang Receh pribadi, Durov harus mencari dukungan sebanyak mungkin, mempersiapkan pengacara terhebatnya. Tapi Uang Receh yakin Durov akan terbukti tidak bersalah atas kasus ini. Dan kabar terbaru yang Uang Receh dapatkan, banyak dukungan itu mengalir untuk Durov. Seperti dari Elon Musk, founder dari X. Dan juga dari Presiden Rusia, Putin. Dikabarkan hari ini juga Putin sudah mengutus Menteri Luar Negerinya ke Perancis untuk membebaskan Durov teman-teman atas tuduhan-tuduhan yang sudah dilayangkan ke Durov. Karena Uang Receh yakin ini semua, di balik kasus ini semua, ada konflik of interest, kepentingan politik yang lebih besar. Seperti US yang membela Ukraine, ataupun US yang menjadi sekutu Palestina. Nah, kita lanjut ke pembahasan apa impact-nya ke market TON. Nah teman-teman, seperti yang Uang Receh tadi sudah kemukakan di awal, TON itu mengalami penurunan harga yang cukup drastis sampai 16,6% hanya dalam waktu kurang dari 1 hari teman-teman. Begitupun Notcoin dan yang lain sebagainya. Uang Receh berpendapat ini masih akan tetap bisa turun karena sentimen negatifnya masih cukup besar teman-teman. Kapan ini akan berubah menjadi naik? Ketika sentimen positif itu datang. Misal dari negosiasi yang dilakukan oleh Putin itu berhasil membebaskan Durov, Uang Receh percaya Toncoin, Notcoin akan segera naik. Dan lantas apa impact-nya ke pengguna atau penggarap airdrop di komunitas Toncoin teman-teman? Impact-nya jelas. Kita coba ke mini apps. Di sini teman-teman, buat kalian yang ngegarap airdrop hampir rata-rata di jaringan TON atau di mini app Telegram, jelas akan sangat berdampak. Pertama, yang paling parah kena dampaknya kemungkinan adalah si DOC token teman-teman. Karena apa? DOX ini akan melakukan listing tanggal 26 dan juga melakukan distribusi tanggal 26. Kalau market dari Notcoin, Toncoin ini masih diselimuti oleh isu negatif, Uang Receh percaya DOX pun akan mengalami hal yang sama. Meskipun dia listing di beberapa exchange besar. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan terhadap fenomena Black Swan ini? Kesimpulan dari Uang Receh teman-teman yang bisa kalian lakukan terhadap event Black Swan ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, trust bahwa Durov dan Telegram itu tidak bersalah atas kasus ini. Karena apa? Mereka harus menyelidiki sebenarnya siapa yang memanfaatkan terdesentralisnya Telegram untuk melakukan transaksi atau perdagangan gelap. After pembuktian tersebut terbukti dan Durov Telegram tidak bersalah, Uang Receh percaya semuanya akan kembali ke awal atau ke normal. Yang kedua yang bisa kita manfaatkan buat kalian yang trading, pantau terus Toncoin, pantau terus Notcoin. Akan ada opportunity untuk membeli di sana karena harganya sudah koreksi 16%. Tapi saran dari Uang Receh, jangan menangkap pisau yang sedang jatuh teman-teman. Koreksi masih bisa terjadi dan masih jauh lebih dalam. Kita amati terlebih dahulu sampai ada waktu yang tepat untuk melakukan opportunity untuk melakukan pembelian. Kapan waktu yang tepat? Bukan menunggu news baik teman-teman. Tapi di saat candle itu sudah mulai lelah untuk melakukan penurunan. Dan sudah mulai ada perlawanan dari segi buyer. Di sanalah opportunity terbaik yang bisa kalian lakukan. Jangan all in, tetap DCA.
karena kemungkinan penurunan lebih lanjut akan tetap ada, teman-teman. Dan kemungkinan yang ketiga atau opportunity yang ketiga adalah buat kalian yang sebentar lagi doxnya cair tanggal 26, pasti kalian bertanya-tanya, Bang, langsung jual ataukah tahan? Tapi ini disclaimer on, teman-teman. Semuanya disclaimer on. Uang receh tidak menyarankan jual beli, tahan aset ataupun yang lain sebagainya. Kalau dox kalian itu sudah cair, saran dari uang receh tetap amati market. Apa yang akan terjadi dengan dox ini? Adakah potensi dia naik ataukah dia akan langsung dihantam badai seperti TON ataupun Notcoin, yang artinya dia akan koreksi jauh lebih dalam. Nah, jika kalian itu melakukan penjualan di saat itu juga, artinya kalian menambah selling pressure terhadap dox itu sendiri. Dan uang receh rasa, kalau kalian melakukan penjualan di tanggal 26, ada kemungkinan dox akan tertekan 60-40% dari harga dia listing, teman-teman. Karena apa? Semua orang pasti akan menganggap isu ini adalah isu yang besar. Dan uang receh juga yakin semua orang akan mencoba menggoreng isu ini. Untuk apa? Untuk memanfaatkan opportunity dalam melakukan pembelian yang lebih baik. Baik itu di DOX, Toncoin, Notcoin, dan yang lain sebagainya. Jadi tetap amati terlebih dahulu. Jangan pernah panik di dalam menghadapi market. Event Black Swan itu selalu ada, teman-teman. Bahkan untuk exchange sebesar Binance saja, CZ atau Changpeng Zhou juga sering mendapatkan cercaan atau isu positif yang selalu menderanya, teman-teman. Apalagi ini Durov sekarang yang kena. Jadi ini adalah sebuah hal yang wajar di dalam financial market. Yang perlu dilakukan adalah jangan pernah panik, manfaatkan setiap keadaan yang ada. Manfaatkan setiap perilaku pasar yang ada dan selalu amati behavior customernya seperti apa. Di saat orang lain sibuk melakukan penjualan, kita harus mengambil mindset yang berkebalikan atau berbeda, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Uang receh berharap apa yang menimpa Durov itu akan segera selesai. Dan uang receh percaya Durov tidak bersalah atas kasus ini, teman-teman. Thanks for watching till the end. See you on the next video.